Hmm, psikologi itu ada peraturan-peraturannya nggak ya? Kayak etika yang berlaku dalam ruang lingkupnya gitu. Kira-kira ada nggak ya? Maksud kamu etika dan ruang lingkupnya? Sini. Kami dari kelompok 7 di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu dengan judul Etika dan Ruang Lingkup Pelayanan Psikologi Klinis yang ada di Indonesia. Nah, anggotannya dengan saya sendiri, Mutia Adnanski. Saya Hima Fauzia. Saya Dina Permadi. Dan saya Aksa Sabarusi Azhar. Selamat menyaksikan. Nah, jadi yang pertama itu ada pengertian dari psikologi klinis. Apa sih itu psikologi klinis? Nah, jadi psikologi klinis itu adalah cabang dari psikologi yang fokus pada kesehatan mental dan kondisi psikologi seseorang. Kalau kita dengar kata klinis, mungkin langsung terbesit kan di pikiran kita itu orang yang punya gangguan berat. Padahal sebenarnya nggak selalu seperti itu. Nah, psikologi klinis ini juga membahas masalah sehari-hari seperti stres, kecemasan, overthinking, atau kesulitan dalam menjalani kehidupan. Nah, di dalam psikologi klinis ini, kita juga mempelajari berbagai aspek, mulai dari kepribadian seseorang, bagaimana dia berkembang dari kecil hingga sekarang, sampai kemungkinan adanya gangguan psikologis terhadap jiwa seseorang tersebut. Dan yang terpenting itu, kita nggak cuma melihat masalah dari luar atau gejalanya saja, akan tetapi kita juga mencoba memahami orangnya secara menyeluruh. Dengan mencari tahu latar belakangnya seperti apa, pengalaman hidupnya gimana, dan bagaimana cara dia merespon suatu masalah. Nah, selanjutnya itu ada tujuan. Nah, jadi tujuan utama dari mempelajari psikologi klinis ini adalah untuk memahami kondisi seseorang secara lebih mendalam dengan menggabungkan antara teori dan juga praktik. Nah, artinya kita nggak hanya belajar konsepnya saja, tapi juga bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan nyata untuk membantu orang lain. Nah, selain memahami, psikologi klinis ini juga bertujuan untuk memprediksi kemungkinan masalah yang bisa terjadi ke depannya. Jadi kita bisa lebih siap ketika masalah itu muncul. Nah, setelah itu barulah dilakukan yang namanya intervensi atau bantuan. Supaya apa? Nah, supaya masalah yang dialami bisa berkurang bahkan teratasi. Nah, pada akhirnya itu tujuan dari semua ini adalah supaya seseorang bisa lebih mampu beradaptasi dengan lingkungannya, lebih memahami dirinya sendiri, dan bisa menjalani kehidup dengan lebih baik. Nah, sekarang kita masuk ke bagian sejarah dan perkembangan psikologi klinis di Indonesia. Gimana sih sejarah dan perkembangannya di Indonesia? Psikologi sendiri secara formal mulai berkembang di Indonesia sekitar tahun 1950-an, diawali dengan berdirinya Fakultas Psikologi Universitas Indonesia pada tahun 1953. Akan tetapi, jauh sebelum menjadi fakultas yang berdiri sendiri, benih psikologi di Indonesia sebenarnya sudah mulai disemai melalui kuliah-kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Tokoh sentral yang tidak boleh dilupakan adalah Profesor Dr. Slamet Iman Santoso, yang sering dijuluki sebagai Bapak Psikologi Indonesia. Beliau melihat bahwa kedokteran saja tidak cukup untuk membedah kompleksitas manusia Indonesia yang saat itu baru saja merdeka. Diperlukan sebuah disiplin ilmu yang mampu memetakan potensi dan karakteristik mental bangsa untuk menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Lalu, program psikologi klinis sebagai spesialisasi akademik mulai dikembangkan secara lebih terstruktur pada dekade-dekade berikutnya. Tercatat bahwa psikologi klinis di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan mental. Pada awalnya, praktik psikologi klinis banyak mengadopsi pendekatan psikodiagnostik yang kental dengan pengaruh Eropa, khususnya Belanda. Namun, seiring berjalannya waktu, fokusnya mulai bergeser dari sekedar pengukuran inteligensi dan kepribadian menuju intervensi terapeutik yang lebih holistik.
Para pionir di masa ini berjuang keras untuk mengadaptasi alat-alat tes barat agar relevan dengan norma dan budaya lokal masyarakat Indonesia yang sangat kolektif. Memasuki era 1980-an hingga 1990-an, psikologi klinis mulai memantapkan kakinya dalam sistem kesehatan nasional. Spesialisasi ini tidak lagi hanya terbatas di lingkungan akademis universitas, tetapi mulai merambah ke rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas. Momentum ini diperkuat dengan pembentukan organisasi profesi seperti Ikatan Psikologi Klinis atau IPK yang berada di bawah naungan HIMPSI atau Himpunan Psikologi Indonesia. Puncaknya adalah ketika kesadaran akan kesehatan mental meledak di era digital saat ini, yang mendorong lahirnya regulasi yang lebih kuat, termasuk Undang-Undang Pendidikan dan Layanan Psikologi yang memberikan perlindungan hukum serta standar praktik yang lebih jelas bagi para psikolog klinis di Indonesia dalam melayani masyarakat. Sejarah ini menunjukkan bahwa psikologi klinis di Indonesia bukan sekedar impor ilmu dari barat, melainkan sebuah respon intelektual terhadap kebutuhan bangsa yang sedang bertumbuh. Nah, sekarang kita masuk ke bagian etika pelayanan. Apa sih yang dimaksud dari etika pelayanan dalam psikologi klinis itu? Nah, menurut Dewantara, istilah etika sangat dekat dengan kata moral. Kata ini berasal dari bahasa Latin mos, yang artinya kebiasaan atau adat. Jadi, secara etimologi, kata etika sama dengan etimologi kata moral. Karena keduanya berasal dari kata yang berarti adat kebiasaan. Menurut Ningsih dan Urbayatun, para ahli menggali nilai-nilai etika di dalam kehidupan baik antar individu maupun masyarakat, dan dari nilai-nilai itulah etika menjadi pedoman perilaku manusia. Kemudian didalami sebagai ilmu pengetahuan. Namun, etika juga dapat menjadi aturan bagi sekelompok orang dalam suatu pekerjaan atau profesi, atau juga dikenal dengan kode etik. Nah, etika merupakan fondasi dari seluruh praktek psikologi klinis. Dalam konteks ini, etika tidak sekedar dipahami sebagai seperangkat aturan yang harus dipatuhi, tetapi sebagai komitmen moral yang mendasari setiap tindakan profesional. Kode Etik Psikologi Indonesia yang diterbitkan HIMPSI pada tahun 2021 mengadopsi prinsip-prinsip etika universal dari APA Ethical Principles of Psychology and Code of Conduct dengan mempertimbangkan konteks budaya dan hukum Indonesia. Corneli dan Firman menegaskan bahwa etika profesi psikolog dan konselor memiliki peran krusial dalam menjamin kualitas dan integritas layanan kesehatan mental. Etika profesi berfungsi sebagai panduan dalam pengambilan keputusan klinis, terutama dalam situasi-situasi yang kompleks dan dilematis. Nah, selanjutnya itu ada ruang lingkup pelayanan psikologi klinis di Indonesia. Nah, apa aja sih yang tercakup dalam ruang lingkup pelayanannya? Jadi, ruang lingkup pelayanan psikologi klinis di Indonesia itu sangat luas dan mencakup berbagai aspek penanganan masalah psikologis individu maupun kelompok. Menurut Elisa dan Hadjam tahun 2002, mereka mengidentifikasi bahwa peran psikolog klinis dalam sistem kesehatan Indonesia itu meliputi berbagai fungsi yang saling terkait dan melengkapi, yaitu yang pertama ada asesmen psikologi. Apa sih asesmen psikologi? Nah, jadi asesmen psikologi itu merupakan proses sistematis untuk mengumpulkan dan menginterpretasikan informasi tentang individu guna memahami kondisi psikologisnya secara menyeluruh. Asesmen ini mencakup wawancara klinis terstruktur dan tidak terstruktur, observasi perilaku, serta penggunaan berbagai instrumen tes psikologis yang telah terstandarisasi. Nah, yang kedua itu ada diagnosis psikologis, di mana psikolog klinis itu berwenang melakukan diagnosis gangguan psikologis berdasarkan sistem klasifikasi yang diakui secara internasional. Di Indonesia, diagnosis gangguan jiwa mengacu pada pedoman penggolongan dan diagnosis gangguan jiwa, atau disebut juga dengan PPDGJ 3. Nah, jadi intinya pada slide pertama ini membahas peran awal psikologis klinis dalam sistem kesehatan menurut Elisa dan Hadjam.
Jadi, asesmen psikologis itu merupakan proses sistematis mengumpulkan informasi, baik itu wawancara, observasi, maupun tes untuk memahami kondisi psikologis klien. Nah, diagnosis psikologis itu menentukan jenis gangguan psikologis berdasarkan sistem klasifikasi internasional atau PPDGJ 3 di Indonesia. Nah, selanjutnya itu yang ketiga ada intervensi dan psikoterapi. Jadi, intervensi psikologis merupakan inti dari pelayanan psikologis klinis. Psikologis klinis terlatih dalam berbagai pendekatan psikoterapi yang berbasis bukti, antara lain kognitif behavioral terapi, terapi psikodinamik, pendekatan humanistik eksistensial, terapi perilaku dialektikal, trauma, serta berbagai modalitas terapi lainnya. Nah, yang keempat itu ada prevensi dan promosi kesehatan mental. Jadi, psikolog klinis itu tidak hanya berperan dalam penanganan gangguan yang sudah ada, tetapi juga aktif dalam upaya pencegahan atau preventif dan peningkatan kesejahteraan psikologis. Nah, yang selanjutnya itu ada penelitian dan konsultasi. Psikolog klinis berperan aktif dalam penelitian ilmiah untuk mengembangkan pengetahuan dan metode intervensi yang lebih efektif. Selain itu, psikolog klinis juga memberikan konsultasi kepada berbagai institusi seperti rumah sakit, sekolah, lembaga pemasyarakatan, perusahaan, dan lembaga pemerintah mengenai berbagai isu yang berkaitan dengan kesehatan mental dan perilaku manusia. Nah, jadi intinya pada intervensi dan psikoterapi itu di mana layanan yang menggunakan berbagai metode berbasis bukti seperti CBT, EMDR, dan lain-lain untuk menangani masalah klien. Sementara prevensi dan promosi kesehatan mental itu tidak hanya mengobati yang sakit, tapi juga aktif dalam pencegahan dan peningkatan kesejahteraan mental. Kemudian ada penelitian dan konsultasi. Nah, di sini psikolog melakukan riset untuk pengembangan ilmu serta memberikan konsultasi bagi institusi baik itu rumah sakit, sekolah, maupun perusahaan. Oke, selanjutnya itu ada regulasi dan landasan hukum. Apakah psikologi klinis itu ada landasan hukumnya? Ada dong. Karena pelayanan psikologi klinis di Indonesia itu diatur oleh kerangka hukum yang komprehensif. Regulasi ini memberikan kepastian hukum bagi praktisi, perlindungan bagi klien, dan standar mutu bagi pelayanan. Berikut adalah regulasi utama yang mengatur pelayanan psikologi klinis di Indonesia. Di antaranya itu ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, di mana di situ dijelaskan bahwa mengakui psikologi sebagai bagian dari layanan kesehatan nasional. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, di mana berisikan tentang memperkuat posisi tenaga kesehatan termasuk psikolog dalam sistem kesehatan. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, di mana mengatur hak-hak orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ dan penyelenggaraan pelayanannya. Selanjutnya ada Peraturan Perundang-undangan Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, di mana dijelaskan bahwa mengakui psikolog secara resmi sebagai bagian dari tenaga kesehatan. Nah, selanjutnya itu ada Permenkes Nomor 45 Tahun 2017 yang mengatur izin dan penyelenggaraan praktis psikolog klinis secara rinci. Nah, jadi pada slide ini itu lebih kepada menjelaskan payung hukum yang menjamin kepastian dan standar mutu praktik psikologi klinis di Indonesia. Prinsip-prinsip etika. Apa saja sih prinsip-prinsip etika profesi psikologi klinis? APA dan HEMPSI mengidentifikasi 5 prinsip etika utama yang menjadi landasan praktik psikologi klinis profesional, yaitu yang pertama ada beneficent dan non-maleficent, yaitu psikologi klinis berkewajiban untuk selalu memberikan manfaat terbesar bagi klien masyarakat untuk menghindari segala bentuk tindakan yang dapat menimbulkan kerugian maupun bahaya. Terus yang kedua ada fidelity dan responsibility, yaitu psikologi klinis membangun hubungan profesional yang didasari pada kepercayaan,
Psikolog bertanggung jawab tidak hanya pada klien secara individual, tetapi juga kepada masyarakat luas, institusi tempat bekerja, dan profesi psikologi secara keseluruhan. Yang ketiga, ada integrity, yaitu psikologi klinis wajib menjunjung tinggi kejujuran, akurasi, dan transparansi dalam seluruh aspek praktik profesionalnya, termasuk dalam penelitian, pengajaran, dan pemberian layanan. Yang keempat ada justice, yaitu psikologi klinis berkewajiban untuk memberikan layanan yang adil dan setara kepada semua individu tanpa diskriminasi berdasarkan ras, etnis, agama, jenis kelamin, status sosial ekonomi, orientasi seksual, disabilitas, atau karakteristik lainnya. Dan yang terakhir ada respect for people right and dignity. Psikologi klinis menghormati martabat dan hak-hak fundamental setiap individu. Ini mencakup penghormatan terhadap hak otonomi dan self-determination klien, hak atas privasi dan kerahasiaan, serta hak untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan diri mereka sendiri. Selanjutnya itu ada tentang kerahasiaan dan informed consent. Nah, dari semua itu ada juga loh tantangannya, yaitu dalam pelaksanaannya itu ada tantangan apa yang dihadapi nggak ya gitu. Praktik psikologi klinis di Indonesia menghadapi berbagai tantangan spesifik yang berkaitan dengan konteks sosial, budaya, dan struktural Indonesia. Pemahaman terhadap tantangan-tantangan ini penting untuk mengembangkan pendekatan etika yang kontekstual dan relevan. Di sini ada beberapa tantangan yang telah dihadapi, yaitu yang pertama ada keberagaman budaya dan etnis. Yang kedua ada stigma kesehatan mental. Yang ketiga ada ketimpangan distribusi psikolog. Yang keempat ada praktisi tanpa kualifikasi. Yang kelima ada layanan psikologi digital. Dan yang keenam ada integrasi nilai spiritual dan agama. Nah, itu dia hasil presentasi kami dari kelompok 7 mengenai etika dan ruang lingkup pelayanan psikologi klinis di Indonesia. Kira-kiranya kalian paham nggak ya? Kalau kalian nggak paham, kalian dapat bertanya loh. Silahkan bertanya ya. Fill me out with your smile, like the sunshine.